Kita lanjut ke sesi 5 ya, dalam video pembelajaran mata kuliah teknologi minyak dan lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Semoga apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat, nambah wawasan bagi para mahasiswa atau pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Khususnya para mahasiswa di jurusan program studi THP maupun di program studi TIP. Sesi 5 ini akan disampaikan adalah reaksi kimia pada minyak dan lemak pangan. Capaian pembelajaran masih sama, yaitu mengetahui, mengerti, kemudian menjelaskan kembali, mempraktekkan terkait dengan aspek reaksi-reaksi kimia pada minyak dan lemak pangan. Salah satu reaksi kimia penting pada bahan dan produk minyak atau lemak pangan adalah oksidasi lipid, terutama pada minyak dan lemak pangan. Jadi namanya juga oksidasi, itu artinya satu dari penyebab utama makanan membusuk, ya, tentang makanan yang mengandung minyak dan lemak. Namanya oksidasi berarti reaksi yang melibatkan dengan oksigen. Ini bisa menyebabkan off odor, jadi aroma yang menyimpang yang tidak disukai. Sebagai tambahan, reaksi oksidatif dapat menurunkan juga kualitas nutrisi makanan, ya, dan juga beberapa produk dari oksidasi sangat potensial beracun. Ya. Namun pada kasus tertentu oksidasi terbatas pada minyak lemak, ya, di bawah berbagai kondisi tertentu. Terkadang diinginkan, ya, seperti kita menggoreng ikan asin, kemudian ikan segar, terciumlah aroma-aroma yang kita sukai. Itu adalah reaksi-reaksi termal maupun oksidasi. Ya. Pelepasan asam lemak rantai pendek dari reaksi hidrolisis. Dari hidro itu artinya mengaitkan air. Jadi bahan pangan kan hampir semua bahan mengandung air, jadi tidak terlepas dari suatu reaksi hidrolisis yang dapat mengakibatkan timbulnya bau tengik. Ya, beberapa bahan pangan juga ada mengandung minyak lemak seperti pada susu segar hasil murahan. Pada sisi lain, aroma khas keju tertentu dihasilkan dengan penambahan kultur mikroba dan lipase susu. Pengendalian lipolisis juga dilakukan dalam pembuatan makanan lainnya seperti yogurt, ya, yogurt dan roti, dan seterusnya. Nah, salah satu lipolisis adalah suatu reaksi utama yang terjadi selama lemak dalam penggorengan, khususnya dalam proses deep fat frying, ya, yaitu penggorengan terendam di mana oksigennya diharapkan tidak ada. Ini sering terjadi lipolisis, ya, karena adanya sejumlah besar air atau bahan atau produk pangan yang digoreng pada suhu tinggi di atas 200 derajat Celcius. Lanjut. Mana ini? Pembentukan asam-asam lemak bebas selama penggorengan umumnya erat kaitannya dengan penurunan tegangan permukaan titik asam dari minyak atau lemak dari suatu minyak makanan bermutu rendah. Diketahui bahwa asam lemak bebas reaktif dan peka terhadap proses oksidasi dengan adanya oksigen. Ya. Autooksidasi yaitu namanya juga auto. Jadi autooksidasi itu reaksi substansi atau bagian tertentu dari minyak atau lemak, reaksinya dengan molekul oksigen.
Nah, itu autooksidasi. Merupakan reaksi utama yang menyertai dalam kerusakan oksidatif substansi lipid. Lipid dapat dioksidasi baik oleh mekanisme enzim dan atau non-enzim. Nah, karakteristik umum dari autooksidasi kita lompat saja. Ini orang kimia yang mempelajari ratu, derajat penurunan konsentrasi oksigen terhadap waktu. Tapi paling tidak dalam autooksidasi itu terbagi dalam 3 tahapan: tahapan inisiasi, propagasi, dan terminasi. Nah, inisiasi itu adalah tahapan di mana bagian dari asam lemak itu bereaksi, ya, kemudian menciptakan suatu radikal baik ROR ataupun R radikal. Nah, propagasi perbanyakan jumlah jenis dari radikal tersebut, ya. Nah, tahap ketiga adalah terminasi, di mana senyawa radikal ketemu radikal, maka hasilnya produk yang non radikal. Ya, lanjut. Nah, ini skemanya kalau kita lihat dalam siklusnya. Jadi itu berupa siklus autooksidasi, di mana bagian dari lemak bisa bereaksi dengan oksigen menghasilkan radikal. Radikal itu bisa langsung pecah menjadi cleavage atau pecah menghasilkan beberapa sumber aroma atau flavor yang dapat digolongkan dari beberapa kelompok aldehid, kemudian ester, alkohol, dan sebagainya yang menciptakan bau-bau tertentu. Begitu juga untuk reaksi-reaksi lebih lanjut, propagasi, yaitu dengan perbanyakan jenis radikal dan seterusnya. Ini teknik pengukuran oksidasi minyak dan lemak, bisa baca sendiri ini, ya, nanti dipelajari. Itu yang terkenal adalah TBA, ya, thiobutyric acid. Uji bilangan peroksida juga macam itu akan dijelaskan di praktikum, ya. Ya, nah, beberapa uji juga nanti secara teknis dan secara prosedural akan disampaikan di praktikum, ya. Faktor-faktor yang mengaruhi laju oksidasi minyak dan lemak. Jadi apa saja yang mengaruhi laju oksidasi? Pertama, komposisi asam lemak. Apa yang maksud komposisi asam lemak? Yaitu jumlahnya asam lemak berapa. Kemudian posisi asam lemaknya, apakah dia konfigurasi geometrinya apa, cis apa trans. Posisi letak ikatan rangkapnya dan ikatan rangkap atau dan sebagainya. Semua jumlah, posisi, konfigurasi geometris dari asam lemak sangat mempengaruhi laju oksidasi minyak dan lemak. Laju oksidasi relatif dari asam lemak, arachidonat, dan seterusnya, itu bisa dilihat, itu perbandingan 40:20. Jadi yang paling rendah itu adalah olea, ya. Mengapa? Pelajari. Terutama bagaimana jumlah asam lemak, jumlah asam lemaknya. Linoleat kan lebih banyak daripada oleat, maka dia akan lebih cepat reaksinya. Belum lagi kalau dilihat struktur geometrinya, cis apa trans. Belum lagi dilihat posisi ikatan rangkapnya, di tengah atau di pinggir. Autooksidasi dari asam lemak jenuh sangat lambat di suhu ruang dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Asam lemak bebas dan asil glikserol. Jadi oksidasi asam lemak jauh lebih mudah dalam keadaan asam lemak bebas, ya, dibandingkan dengan dalam keadaan transidentifikasi dengan glikserol, ya. Faktor yang mengaruhi laju oksidasi minyak dan lemak selanjutnya adalah konsentrasi oksigen, sangat mengaruhi suhu, kemudian luas area kontak, ya, kemudian kelembaban atau
RH, relative humidity dari ruangan, dan terakhir adalah adanya pro-oksidan, bukan po, ya, pro-oksidan, ya, seperti besi, logam, dan lain sebagainya. Yang lain bisa dibaca sendiri. Nah, ini beberapa reaksi, bagaimana pemecahannya. Silakan lanjut. Ini seterusnya, silakan lanjut. Reaksi oksidatif panas pada lemak jenuh, ya. Itu ada beberapa reaksi oksidatif, bisa dibaca sendiri itu. Jadi akibat panas itu ya, reaksi oksidatif juga terjadi pada lemak jenuh, bukan saja terjadi pada lemak tidak jenuh. Bisa dibaca uraiannya, silakan. Ya, bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian reaksi non oksidatif akibat panas. Jadi oksidatif ada yang non oksidatif, ya, reaksi yang tidak melibatkan oksigen akibat panas, ya. Ester lemak tidak jenuh, ya. Jadi pembentukan komponen dimer dan lain sebagainya pecah akibat suhu yang panas, termolisis dan lain sebagainya. Ya, bisa dibaca sendiri. Ya. Kimia dan penggorengan, ya. Ini sebenarnya nanti akan disampaikan pada pengolahan, ya. Karakteristik minyak selama penggorengan, proses penguapan, tahapan penguapan, apa yang beruap, kemudian setelah sekian menit suhu mencapai sekian, kemudian dan seterusnya apa yang terjadi atau perubahan bisa dilihat sendiri nanti di praktikum ataupun di bahasan pada teknologi pengolahan pada Pak Ribut nanti bisa disampaikan, ya. Terus nah, karakteristik komponen makanan selama penggorengan itu pertama, air cara terus-menerus keluar. Tahapan pertama sejalan dengan naiknya suhu. Kemudian selama penggorengan penguapan, misal campuran belerang dengan pirazol derivatif dari kentang, ya, berinteraksi antara makanan dan minyak, dan seterusnya, ya, sampai pada adanya makanan yang digoreng menyebabkan minyak cepat berubah menjadi gelap, ya, ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri kimiawi dan fisik, ya. Uji mutu juga nanti terakhir ini bisa disampaikan, uji mutu minyak goreng, ya. Ya. Sudah langsung. Terus ini. Saya pikir itu secara garis besarnya pada reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada lemak. Jadi reaksinya otomatis itu yang melibatkan panas atau tidak, melibatkan enzim atau tidak, autooksidasi atau hidrolisis ataupun pirolisis. Pirolisis itu yang melibatkan panas sehingga struktur minyak lemak bisa rusak, menghasilkan struktur dengan berat molekul yang berlimpah dan sifatnya volatil. Itulah gabungan volatil itu yang menyebabkan aroma-aroma pada proses penggorengan bahan pangan dengan minyak. Baik itu aroma yang kita sukai maupun aroma yang tidak sukai, baik itu yang bermanfaat maupun yang mungkin karsinogenik. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya bisa dicari di media pembelajaran lain yang sangat luas secara online untuk menambah wawasan para mahasiswa yang mengambil mata kuliah dan bimbingannya. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.